Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan membagikan hasil tukar materi kita mengenai hubungan desa dan kota dalam sistem komunikasi. Terdiri dari anggota saya sendiri, Bikar Muhammad Al Syarifuddin, Erlan, Yohana, dan Saula. Yang pertama mengenai definisi sistem informasi dan sistem komunikasi. Menurut Anggraini dan Iriani tahun 2017, sistem merupakan kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Kemudian informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang penting dan lebih berguna bagi penerimanya, dan sistem informasi sendiri adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Kemudian, komunikasi menurut Handayani tahun 2016 adalah seni penyampaian informasi dari komunikator untuk mengubah atau membentuk perilaku komunikan ke pola pemahaman yang dikehendaki bersama. Lalu sistem komunikasi sendiri adalah sekelompok orang, pedoman, dan media yang melakukan suatu kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, simbol, lambang menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai satu kesepakatan dan salinan seperti satu sama lain dengan mengelola pesan menjadi sumber informasi. Kehidupan bermasyarakat merupakan bagian penting dalam segala aktivitas. Dalam kehidupan bermasyarakat, terjadi proses interaksi satu dengan yang lainnya yang ditandai dengan adanya proses komunikasi. Sejak adanya sekumpulan komunitas manusia yang terdapat di beberapa masyarakat yang menjadi satu kesatuan dalam sebuah wilayah, merupakan suatu bentuk dari adanya sistem yang terikat satu dengan lainnya. Salah satunya adalah membentuk masyarakat berdasarkan letak geografisnya, yakni antara masyarakat di wilayah perkotaan dan di wilayah pedesaan. Komunikasi yang berlangsung di wilayah geografis yang berbeda juga melalui pola yang berbeda. Komunikasi yang berlangsung pada masyarakat perkotaan cenderung lebih kepada berkomunikasi secara interpersonal, di mana jarang dilakukan interaksi yang dilakukan secara langsung oleh warga sekitar. Hal ini berkaitan dengan ciri-ciri masyarakat perkotaan menurut Jamaluddin berikut. Yang pertama adalah masyarakat perkotaan cenderung memiliki heterogenitas sosial, yaitu dampak dari kepadatan penduduk kota yang akan menimbulkan beberapa persaingan dalam kehidupannya, baik perumahan, ekonomi, politik, status sosial, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki hubungan sekunder antar masyarakat. Hubungan kemasyarakatan di perkotaan hanya akan sangat terbatas pada bidang hidup tertentu, sehingga banyak ahli sosiologi yang menyatakan bahwa masyarakat kota memiliki hubungan sekunder. Yang ketiga, toleransi sosial tinggi antar masyarakat. Letak geografis kota mengakibatkan masyarakat kota tidak memperdulikan tingkah laku pribadi sesamanya selama tidak merugikan bagi kepentingan umum. Yang keempat, masyarakat kota secara fisik berdekatan, tetapi secara sosial cenderung berjauhan dan kadang-kadang dapat berdekatan apabila ada acara dan keperluan khusus. Yang kelima, mobilitas sosial masyarakat perkotaan bisa dibilang tinggi. Masyarakat perkotaan sangat berambisi untuk meningkatkan status sosialnya. Untuk meningkatkan status masyarakatnya, segala kegiatan profesional dilakukan dengan bermobilisasi secara sosial. Hal ini dilakukan supaya seseorang dapat naik pangkat atau naik status. Yang keenam, cenderung membentuk ikatan sukarela. Masyarakat perkotaan cenderung melakukan ikatan sukarela melalui kegiatan yang mereka sukai. Jadi masyarakat perkotaan cenderung
melakukan ikatan dan komunikasi sesuai kebutuhan dan sesuai minatnya saja. Lalu, yang keenam, masyarakat perkotaan cenderung individualis. Hal ini disebabkan oleh lingkungan yang serba bersaing dan memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi dalam berbagai aspek. Lalu, yang terakhir, masyarakat perkotaan cenderung membentuk segresi atau keruangan. Persaingan yang dialami masyarakat perkotaan menimbulkan pola pemisahan atau segregasi ruang, baik berdasarkan suku maupun penghidupannya. Meskipun ada sebagian wilayah kaum pendatang, masyarakat perkotaan tetap berpola pikir segresi atau keruangan. Untuk itu, pola komunikasi yang terbentuk dalam masyarakat perkotaan adalah cenderung memiliki sistem komunikasi yang tertutup dibanding masyarakat pedesaan. Masyarakat kota lebih memilih untuk menggunakan gadget untuk berkomunikasi dengan orang lain ketimbang bertemu langsung. Rasa individualisme yang tinggi menyebabkan komunikasi yang terjalin tidak seerat masyarakat pedesaan. Adanya teknologi yang berkembang pesat juga menyebabkan sikap acuh tak acuh timbul pada masyarakat perkotaan, meningkatkan individualitas dan kepedulian terhadap sesama bukanlah suatu hal yang dikatakan penting seperti yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan lebih memilih untuk memperhatikan kebutuhannya dibanding kebutuhan orang lain di sekitarnya. Selain itu, keberadaan alat teknologi atau gadget menjadi salah satu hal yang diagungkan di masyarakat perkotaan, karena semua aktivitas dilakukan menggunakan teknologi untuk mempermudah hubungan komunikasi di kawasan perkotaan. Berikutnya ada karakteristik sistem komunikasi masyarakat desa. Definisi desa berdasarkan Paul Halandis, yaitu desa penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antara masyarakatnya terjalin kuat. Lalu terdapat ciri-ciri masyarakat desa, yaitu mempunyai pergaulan hidup yang paling mengenal antar ribuan jiwa. Selanjutnya ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan. Sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani, lalu memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat dibandingkan dengan masyarakat perdesaan yang berada di luar batas wilayahnya. Lalu sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan, lalu masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian agama, adat istiadat, dan sebagainya. Karena sebagian besar masyarakat mempunyai kepentingan pokok yang hampir sama untuk mencapai kepentingan mereka, seperti pada waktu mendirikan rumah, upacara pesta perkawinan, memperbaiki jalan desa, membuat saluran air, dan sebagainya. Dalam hal-hal tersebut, mereka akan selalu bekerja sama. Dalam bekerja sama dibutuhkan komunikasi. Bentuk komunikasi di pedesaan sendiri lebih cenderung kepada komunikasi antar personal, biasanya juga disebut dengan getok tular, yaitu proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. Dengan bertambahnya orang yang terlihat dalam komunikasi, menjadi bertambahlah persepsi orang dalam kejadian komunikasi, sehingga bertambah komplekslah komunikasi tersebut. Hal ini diakibatkan masyarakat desa belum percaya sepenuhnya terhadap media massa atau juga sejalan dengan tingkat pendidikannya. Oleh karena itu, informasi dari mulut ke mulut sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat pedesaan. Juga informasi dari orang yang bisa dipercaya lebih menemukan hasil, contohnya melalui pemimpin opini. Berikutnya contoh komunikasi antarpersonal yang digunakan oleh masyarakat desa, yaitu ketika di suatu desa akan diadakan kerja bakti atau gotong royong, maka informasi itu akan cepat tersebar luas melalui satu orang kepada orang yang lainnya, sehingga masyarakat akan turut dalam acara gotong royong tersebut. Selanjutnya, namun sejalan dengan tingkat perkembangan pengetahuan dan pendidikan penduduk yang sudah mulai maju, komunikasi antarpersonal ini lambat laun akan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, pada saat ini ada 3 media yang sangat berpotensi dalam menyebarkan informasi ke masyarakat di pedesaan, yaitu yang pertama ada koran masuk desa. Nah, koran masuk desa ini
dilaksanakan pada Februari 1980. KMD ini adalah koran kota yang dikelola dan dicetak di kota untuk masyarakat desa. Tujuan didirikannya KMD itu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aspek-aspek pembangunan dan pembaruan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan terutama yang menyangkut cara hidup dan cara memenuhi kebutuhan hidup. Lalu memotivasi masyarakat untuk menimbulkan keinginan mengubah nasibnya serta bergerak dalam partisipasi pembangunan. Lalu ada meratakan informasi dalam rangka peningkatan arus komunikasi kepedesaan. Yang kedua ada media rakyat, merupakan media profil pedesaan dari, oleh, dan untuk rakyat pedesaan. Misalnya berisikan informasi, pendidikan, bila ada yang menginginkan kesempatan itu, media ini juga menampung partisipasi masyarakat. Yang ketiga ada media tradisional, alat komunikasi yang sudah lama digunakan di desa sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern dan sampai sekarang masih digunakan di daerah itu, isinya masih berupa lisan, gerak isyarat, atau alat pengingat dan alat bunyi-bunyian. Nah, ditinjau dari aktualisasinya ada seni tradisional seperti wayang purwa, wayang golek, ludruk, ketoprak, dan seni ini memakai peralatan atau media tradisional. Seni tradisional sampai sekarang masih ada dan akan terus dipelihara. Hanya saja ini sudah mengalami transformasi dengan media massa modern dan dengan munculnya ke dalam media televisi. Berikut merupakan contoh-contohnya. Ada wayang purwa, lalu ada kentongan, atau yang biasanya disebut rongtrong, lalu ada ludruk. Selanjutnya mengenai pola komunikasi masyarakat kota dan desa. Suatu pola akan terbentuk melalui beberapa prosesnya. Nah, untuk masyarakat kota sendiri, di kota lebih dominasi oleh komunikasi nasional. Masyarakat kota memiliki karakter tersendiri dan kebiasaan-kebiasaan yang dapat membentuk ciri dari pola komunikasi masyarakatnya. Maksudnya nasional ini mengglobal untuk cara komunikasinya. Kalau yang masyarakat desa, pola komunikasi masyarakat desa akan terbentuk dengan adanya kebiasaan atau budaya dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya sistem dari komunikasi masyarakat desa, karakter masyarakat desa dan berdasarkan budayanya, semua itu akan membentuk suatu pola komunikasi masyarakat desa. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, sini ada suatu cerita bahwa sini Anton merupakan masyarakat desa yang baru aja pindah ke Jakarta. Dia diajak ke pamannya untuk merantau ke kota untuk mencari pekerjaan, karena di desa Anton sulit untuk mendapat pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Saat mengelilingi Jakarta, ia merasa bingung dengan kemajuan Jakarta yang berbeda dengan desanya, di mana banyak sekali gedung-gedung besar dan segala sesuatu yang menggunakan banyak teknologi. Dan orang-orang Jakarta yang rata-rata bersifat individualis membuat Anton takut untuk berinteraksi. Nah, Anton ini tadi orang desa ya. Nah, ketika Anton mencoba untuk berinteraksi, lawan komunikasinya merupakan dosen di salah satu universitas terkemuka di Jakarta, sehingga dosen itu menggunakan kata-kata yang menurut Anton sulit dimengerti. Nah, kata-kata tadi komunikasi nasional tadi, yang merupakan seorang dosen yang pendidikannya lebih tinggi daripada Anton yang hanya seorang lulusan SMP. Anton menyadari bahwa masyarakat kota lebih mementingkan pendidikannya dibanding masyarakat di desa. Nah, Anton merasa tujuannya ke kota menjadi sia-sia karena segala perbedaannya dianggap sulit untuk diterima. Karena segala budaya di kota dan di desa berbeda, sehingga orang-orang desa yang pindah ke kota akan merasa sulit untuk beradaptasi dengan segala aturan dan segala aspek yang ada di kota, dan begitu sebaliknya. Nah, itu tadi terkait pola komunikasi masyarakat kota dan desa. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2021. Semuanya terkait komunikasi. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.